Halo teman-teman semuanya. Di video sederhana ini saya akan review salah satu kapak yang baru hadir di pasar Indonesia, yaitu kapak tangan dari Celery Inch California USA. Ini belum lama nih nongol di banyak marketplace di Indonesia. Jadi ini dia perusahaan yang bikin, Celery Inch California USA. Walaupun sebenarnya kalau saya cek di website mereka sekarang, pabriknya sekarang ada di Taiwan ya. Semoga kelihatan ya, Celery USA 45600. Jadi berat kampak ini adalah 600 gram. Kalau 45 itu setahu saya adalah kode steel yang dipakai atau bahan untuk membuat bilah ini. Jadi baja 45, yaitu baja dengan campuran karbon 45% atau kadar karbon 45%. Baja nomor 45 ini adalah baja yang relatif umum untuk membuat bilah-bilah seperti ini di pabrik ya. Karena memang penggunaannya massal, artinya harus ada ketersediaan bahan yang juga massal. Baja nomor 45 ini ada kelebihan mudah ditajamkan. Mudah ditajamkan, kuat, tapi sekaligus juga harganya tidak mahal-mahal amat, artinya terjangkau. Itulah kenapa banyak digunakan untuk produk-produk seperti ini. Masih ada seal pengaman di bagian mata kampaknya, pastinya ya, karena masih baru. Nah kalau handle-nya ini depan ini, kalau saya bilang plastik ini ya, tapi kalau yang belakang ini adalah karet. Jadi kalau dipegang tuh tidak licin begitu. Telah disiapkan juga lubang untuk gantungan, jadi bisa dipasang tali di situ. Pastinya dalam handle ini adalah besi ya teman-teman. Cuma saya nggak tahu besi jenis apa, bisa besi putih atau besi apapun itu, cuma saya nggak tahu pastinya ya. Kuat lah yang pasti. Secara umum di bagian ini yang dipasang ke bilah ini biasanya diperkuat dengan lem resin, jadi akan sangat kuat sekali, jadi mengikat banget handle, jadi kuat banget. Jadi memang diproyeksi untuk menahan impact atau benturan begitu, jadi kuat sekali karena di dalamnya ada lem resin dan nggak tahu campuran lainnya apa, yang pasti rata-rata lem resin. Tidak perlu khawatir sih kalau urusan kekuatan ini. Biasanya ada petunjuk penggunaan di sini. Jadi disarankan untuk menggunakan pelindung mata atau kacamata kalau dipakai bekerja. Dan kemudian jangan juga diadu kedua kampak ini, karena bisa mengakibatkan luka-luka. Ini kalau bahasa kita, jangan dipakai gelut lah, karena emang gunanya bukan untuk itu. Masih ada seal pengamannya di matanya, jadi memang ini harus ditajamkan dulu karena masih tebal ya. Coba saya lepas dulu ya. Standar memang barang dari pabrik begini, jadi di bagian matanya ini masih tebal sekali, dan langsamnya ini masih terlalu kaku ya, terlalu sudutnya terlalu besar, jadi kurang langsam. Ini sebenarnya maksudnya adalah biar kita menajamkan ini atau melangsamkan mata ini sesuai keperluan kita. Jadi mau tebal tipisnya, tajamnya segimana itu maksudnya masih bisa kita sesuaikan. Tetapi juga bisa berarti begini teman-teman, mata yang seperti ini, mata kapak yang seperti ini sebenarnya karena diproyeksikan lebih untuk splitting, jadi untuk membelah dan atau untuk chopping. Makanya kenapa sudutnya seperti ini. Kalau dia diproyeksi untuk cutting atau keduanya, pasti ini lebih langsam. Mereka bisa aja menajamkan ini dari awal ya, mudah sekali, kecil lah. Tapi maksudnya ini biar sesuai kebutuhan kita, jadi langsamnya, tajamnya ini sesuai kebutuhan kita. Jadi sengaja disiapkan dulu seperti ini.
Seperti saya bilang di awal tadi, kalau sekedar untuk chopping atau splitting, jadi untuk membelah atau mencacah, ini cukup. Walaupun impactnya akan terasa besar banget ya, terasa benturannya itu akan terasa kuat banget gitu loh ke tangan tuh. Ini kalau untuk pemakaian jangka panjang atau berulang dengan waktu yang sangat lama ya nggak enak ke tangan ya. Jadi bisa cepat pegal lah tangan ini, dan karena beban yang akan ditransfer ke tangan kita dari hentakan-hentakan yang tercipta itu ya nggak enak juga gitu kalau waktu lama. Makanya kalau saya, karena lebih untuk cutting juga, chopping juga, atau splitting juga, ini akan saya sedikit langsamkan sudut ini, jadi impactnya tidak terlalu besar. Jadi impactnya tidak terlalu besar, tangan juga tidak terlalu mudah capek, dan apalagi juga untuk mereduksi atau mengurangi kemungkinan cedera ya. Karena kalau saya pemakaian kampak ini bisa berjam-jam tiap hari, dan itu hampir tiap hari gitu, bayangkan gitu. Jadi saya akan langsamkan sedikit. Kalau saya dari pegang ini aja sih sebenarnya kerasa banget ini sudah tajam. Tapi ya itu tadi, pertimbangan-pertimbangan tadi, saya tetap akan langsamkan jadi lebih all around. Bisa untuk cutting, bisa untuk chopping, dan impact ke tangan kita ini kecil. Benturannya terasa kecil, ringan lah gitu. Saya tidak akan membuat dia menjadi sangat tipis sekali, karena gimana pun ini adalah kampak, bukan pisau. Jadi ya secukupnya saja, asal sudah nyaman untuk membelah, untuk mencacah, dan juga untuk memotong kayu, sudah cukup. Jadi kalau ini kita tipiskan sampai kayak bilah yang untuk khusus memotong seperti pisau, ya salah juga ya teman-teman. Jadi ini saya tidak akan tipiskan banget. Jadi kalau menggunakan gerinda, ya seperti terlihat di awal tadi, usahakan disiram, jadi bilahnya ini tidak panas, jadi tidak muda kalau istilah Jawanya itu. Karena kalau muda itu gampang rompal ya, gampang rompal nih ya, kepotong lah gitu, jadi nggak kuat lah dia bilah ini, makanya harus disiram air. Tapi untuk sebuah kapak, saya akui ini bilahnya tebel banget. Saya ada beberapa kampak lain yang buatan pabrik lah gitu, tidak setebal ini bilahnya. Ini tebal sekali. Ya jujur ini keren sih. Cuma saya nggak tahu performa untuk membelah, mencacah, dan memotong nanti seperti apa. Nanti kita lihat ya.
Dari peragaan sekilas tadi semoga memberi gambaran kekuatan kampak seleri 600 gram ini ya. Tadi kedengeran kan sampai berdesing begitu, berdenting begitu. Karena kayu yang saya pakai ngetes ini adalah kayu asam Jawa. Ini kayu yang sangat keras, density-nya sangat tinggi. Tapi terlihat ya bahwa kampak seleri 600 gram ini mumpuni lah. Kelihatan kok tadi di videonya tadi ya. Baik untuk bagian koal ataupun gale. Jadi kalau untuk sekedar memotong ataupun membelah kayu-kayu lain yang relatif empuk atau lebih untuk kayu bakar saja gampang lah. Saya yakin sekali karena kayu asam ini luar biasa kerasnya. Keras sekali kayu asam ini. Jadi salah satu peralatan yang recommended. Saya bukan orang seleri, saya bukan orang kerja untuk seleri, tapi saya user saja. Tapi saya coba untuk review ini sejujur mungkin ya, bahwa seperti yang saya alami sendiri. Jadi tidak mengada-ada ini. Semoga membantu ya teman-teman. Oh ya, bagi yang belum terbiasa atau belum pernah main kapak, berat 600 gram itu berat yang ideal untuk sebuah kapak tangan. Jadi tidak terlalu ringan juga tidak terlalu berat. Dan kemudian ke tangan ini juga enak ya gitu, dipakai itu nyaman. Ini memang sudah pakem ya, 600 gram itu paling ideal untuk kapak tangan. Dan handle seperti ini handle yang paling pas sih sebenarnya kalau untuk main kapak tangan. Jadi bentuk handle seperti ini nih bukan tanpa alasan ya teman-teman. Ini memang lebih stretch gitu ya, tenaga itu langsung ke mata kapak atau ke bilahnya. Impactnya juga otomatis langsung ke tangan, tapi ini relatif all around lah. Nyaman dipakai dan juga aman. Makanya kenapa rata-rata kapak tangan tuh desainnya seperti ini, gagangnya, bentuknya ya. Dan panjangnya nih relatif sama, hampir semua kapak tangan tuh di range 35an cm panjang handlenya ini. Yang pasti terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share. Berkah dalam.